Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imago Dei. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan kita pada hari Minggu ini, Minggu biasa ke-13, 30 Juni 2024, bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan 1 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 23 sampai 24. Bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 7, 9, 13 sampai 15. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Dari bacaan-bacaan tersebut kami akan mencoba mengajak kita merenungkan bacaan-bacaan tersebut, dan judul dari renungan kita hari ini adalah Iman kepada Yesus menyembuhkan dan menghidupkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya menghadiri pelepasan angkatan pertama anak-anak TK di salah satu sekolah milik kongregasi kami. Di sekolah kami, mulai dari tingkat TK sampai SMA, sudah diperkenalkan apa yang menjadi core values yang diharapkan dapat membentuk para siswa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Pada acara pelepasan itu, saya mencoba bertanya kepada anak-anak TK itu demikian. Anak-anak suster, ada berapa core values kita? Lalu mereka ramai-ramai menjawab sambil berteriak, 5 suster. Mereka tahu mengatakan 5, meski mungkin belum sungguh memahami apa itu core values. Lalu saya lanjutkan bertanya demikian, apa yang pertama? Seorang anak dengan lancang menjawab, pro-life suster. Ada rasa gembira bercampur bangga dan haru. Anak sekecil ini sudah bisa mengucapkan pro-life. Begitu seterusnya mereka mengucapkan kelima core values dengan lancar. Mungkin mereka tidak mengerti sungguh-sungguh apa arti kata itu. Tapi setidaknya saya berharap mereka tahu praktik yang harus mereka hidupi untuk kata itu, dan tentu karena diajarkan oleh para gurunya. Lalu saya bertanya lagi, apa itu pro-life? Setelah mengingat-ingat beberapa detik, seorang anak menjawab, mencintai kehidupan suster. Mungkin ini hanya hafalan setelah berulang kali suster atau gurunya menyebutkan. Dan setelah itu beberapa anak lain menjawab, suka makan sayur suster. Yang lain menjawab lagi, suka makan buah. Yang lain lagi mengatakan, sayang kepada bapak, sayang kepada mama, sayang kepada adik, sayang kepada abang, kakak, dan sayang kepada teman. Begitu seterusnya mereka menjawab satu persatu apa yang mereka pahami sebagai nilai pro-life. Saya membayangkan seandainya anak-anak ini sejak kecil dan dibiasakan terus-menerus menghayati nilai pro-life ini, mereka pasti akan terbiasa dengan budaya mencintai kehidupan, melakukan hal-hal yang baik yang mendukung kehidupan dirinya, sesamanya, alam semesta, dan akhirnya kehidupan komunitas, masyarakat, dan dunia yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini kiranya juga mengajak kita untuk mengikuti teladan Yesus Tuhan kita untuk mencintai kehidupan. Injil mengisahkan Yesus menyeberang danau, dan ketika tiba di tepi danau sudah banyak orang yang menantikannya. Tiba-tiba Yairus, seorang kepala rumah ibadat, tersungkur di hadapannya dan memohon kesembuhan pada putrinya yang sudah hampir mati. Yesus tidak menjawab permohonan itu, tetapi dia langsung beranjak menuju tempat anak itu berada. Yesus mau menolong anak itu agar sembuh, sehat, hidup kembali. Dan di tengah jalan menuju rumah Yairus, tiba-tiba seorang perempuan yang sudah berpuluh tahun menderita sakit pendarahan, yang mungkin mendengar tentang Yesus
dan mujizat yang dilakukannya untuk menyembuhkan berbagai penyakit, mencoba menggapai Yesus karena dia berpikir sentuhan dengan ujung jubahnya saja pasti akan menyembuhkan. Diam-diam dia menyentuh jubah Yesus dan seketika dia merasakan pendarahannya berhenti dan dia sembuh. Tapi mendadak dia takut ketika Yesus tahu bahwa ada yang menyentuh ujung jubahnya dan lalu mempertanyakannya. Dia tersungkur dan mengaku bahwa dialah yang telah menyentuh jubah itu. Lalu mendengar itu, apakah Yesus marah dengan tindakannya menjamah jubah Yesus tanpa permisi? Tidak. Justru Yesus, saya bayangkan Yesus itu memandangnya dengan tatapan penuh kasih, mengatakan kepada perempuan itu, "Anakku, sembuhlah dari penyakitmu, karena imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan setelah itu Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus untuk menyembuhkan putrinya. Di perjalanan sebenarnya ada orang yang mencoba menggoyahkan iman Yairus dengan mengatakan, "Untuk apa kamu menyusahkan guru lagi? Anakmu itu sudah mati." Tetapi Yesus meneguhkannya dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan setelah Yesus sampai di rumah Yairus, dia menghidupkan kembali anak yang sudah dianggap mati itu dengan berkata, "Hai anak, bangunlah." Dan anak itu bangun dan mulai berjalan ke sana kemari. Dari dua peristiwa itu sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang menginginkan kita manusia sembuh dari berbagai penyakit dan tetap hidup. Kiranya ini sesuai dengan apa yang kita renungkan atau kita dengarkan dalam bacaan pertama. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama mengatakan Allah tidak menciptakan maut. Maut itu berarti kematian. Allah tidak menciptakan kematian. Sebaliknya ia menciptakan segala sesuatu supaya ada. Ada itu berarti hidup. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, untuk keabadian, dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Allah menciptakan kita manusia sebagai citranya. Jadi Allah menciptakan kita untuk kebakaan, kehidupan yang abadi. Tetapi yang membawa maut kepada manusia adalah kedengkian setan. Dengan kata lain, dosa-dosa kitalah yang telah membawa kematian dalam diri kita. Lalu bagaimana agar kita memiliki kehidupan itu? Bacaan Injil tadi dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita akan memperoleh kehidupan bila kita memiliki iman. Perempuan yang sakit pendarahan itu mengalami kesembuhan karena dia mengimani bahwa hanya Yesus yang bisa menyembuhkannya. Berbagai tabib telah mencoba menyembuhkannya tetapi tidak berhasil. Iman bahwa Yesus bisa menyembuhkannya telah membawanya pada kesembuhan. Dan Yesus juga dengan tegas mengatakan, "Imanmu telah menyembuhkanmu." Demikian juga Yairus. Permohonannya kepada Yesus dengan jelas menunjukkan keimanannya. "Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Itu permohonan Yairus. Dia begitu mengimani bahwa sentuhan tangan Tuhan menghidupkan. Maka sangat jelas sekali lagi bahwa iman kita kepada Yesus memberikan kesembuhan dan kehidupan. Lalu pesan apa yang bisa kita renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini? Yang pertama, kita mungkin adalah orang-orang yang dalam arti tertentu sakit, seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Atau mungkin juga kita adalah orang mati, seperti putri Yairus itu. Berbagai macam bentuk penyakit yang mungkin sudah menahun kita derita. Penyakit malas ke gereja, penyakit ketergantungan pada hal-hal duniawi yang bisa merusak kehidupan kita. Penyakit moral, kemalasan, kedengkian, kecemburuan, iri hati, dendam, kemarahan, dan banyak penyakit lainnya yang bisa membawa kita jauh dari kehidupan dan bahkan sampai pada kematian. Atau mungkin kita sudah pada kematian itu sendiri.
Kita mungkin sekarang sedang putus asa, sedang tidak memiliki semangat, dan berbagai kematian lainnya. Saat ini kita dipanggil untuk mengalami kesembuhan dan memperoleh kehidupan. Dan satu-satunya jalan untuk memperolehnya adalah iman kepada Yesus. Dialah satu-satunya penyembuh dan pemberi hidup. Maka marilah kita datang kepadanya dan mencoba menyentuh jumbai jubahnya. Mari kita mohonkan kesembuhan dan kehidupan dari Dia. Yang kedua, mungkin bukan kita yang mengalami sakit dan kematian, tetapi sesama kita. Mari kita membantu mereka seperti Yairus yang datang kepada Yesus untuk kehidupan putrinya. Dia yang mengimani Yesus telah membawa Yesus kepada putrinya agar putrinya hidup kembali. Dia yang mengimani Yesus dan kehidupan dibawa oleh Yesus kepada putrinya. Kita juga bisa menjadi Yairus zaman ini. Membawa Yesus kepada sesama yang sedang sakit atau sedang mengalami kematian. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa kita yang telah mengenal dan mengimani Yesus, hendaknya kita kaya dalam pengalaman kasih, dalam kesungguhan membantu sesama. Iman kepada Yesus kiranya memampukan kita melayani sesama dengan penuh kasih dan membawa mereka kepada Yesus agar sesama yang sakit mengalami kesembuhan dan sesama yang mati mengalami kehidupan kembali. Yang ketiga, janganlah kiranya kita menjadi orang-orang yang menjauhkan sesama dari Yesus, yang mencoba mempengaruhinya agar tidak berharap pada Yesus. Seperti orang banyak dalam kisah Injil tadi yang mencoba menggoyahkan iman Yairus. Kita semua harus selalu bersama-sama berharap dan datang kepada Yesus karena kita mengimani bahwa Dialah sumber kehidupan, dan kita juga menginginkan agar kita tetap hidup sama seperti Allah menginginkan kehidupan dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga renungan kita akan bacaan-bacaan hari ini meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Imago Dei.